Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, barangkali tidak semua di antara pemirsa semua adalah orang-orang yang sedang happy hatinya. Barangkali ada di antara Anda semua ada yang sedang berduka. Duitnya diambil orang, ditipu, hartanya dibawa kabur orang, hilang jabatan, pekerjaan, karir jatuh, rumah tangga hancur-hancuran, utang di mana-mana. Jangan khawatir. Innallaha ma'ana. Allah sedang bersama kita. Apabila ada kesusahan yang saat ini sudah mengiringi saudara semua, sesungguhnya itu tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah merindukan saudara untuk kembali kepada Allah, menjadi hambanya yang saleh, yang beriman, lagi bertakwa. Bagaimana kita menyelesaikan persoalan-persoalan hidup kita semua. Tapi mari kita sama-sama mendengar bacaan murattal dari Syekh Muhammad. Mudah-mudahan ini bacaan pun bisa mengundang wasilah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون صدق الله العظيم. Mereka yang katanya teman-teman Papa itu tidak mau terima telepon dari Papa karena mereka tahu, Ma, Papa akan minta tolong pada mereka. Sabar ya, Pak. Papa nggak coba telepon teman yang lain? Cukup, Ma. Papa tidak mau. Papa tidak mau lebih mempermalukan diri Papa lagi. Papa juga nggak tahu harus mencari pertolongan kepada siapa lagi. Tapi yang jelas, tidak kepada mereka yang katanya teman penanggungan. Teman macam apa itu? Di saat kita lagi butuh, semuanya pada kabur, pada ngilang. Di telepon pun nggak ada yang mau kan? Saya lihat tulisan ya. Ya Allah, tolong saya ya Allah. Bukankah saya sudah datang padamu walaupun terlambat? Tolong saya ya Allah, tolong saya mohon. 30 juta ya Allah, tolong saya ya Allah. Bapak suka mobil ini, Pak? Kau beli mobil ini? Saya pemilik showroom, Pak. Mobil ini beda, Pak, dengan mobil-mobil seumurannya, Pak. SPNK-nya sih hampir mati, Pak. Bapak tinggal tambahin aja, Pak, 1 juta, Pak. Saya ngurus nanti selesai. 32 juta ya, Pak? Segitu kemampuan saya. Jadi, ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Terima kasih pemirsa, masih bersama Mas Sur di Wisata Hati Antv. Kita langsung belajar yuk. Pertama, saudara harus mengetahui apakah persoalan hidup saudara ujian atau azab. Kalau seseorang itu sifatnya adalah ujian, maka pintunya adalah pintu sabar. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ
wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Nah, di sini ada ujian dari Allah 5 perkara ya. Pertama, al-khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat. Anda akan dilanda kekhawatiran, ketakutan ya, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Ini barangkali bisa kita analogikan ke usaha, pekerjaan ya. Kalau kesusahan saudara nuansanya adalah ujian, maka jawabannya adalah sabar. Wa basyiris sabirin. Saudara cukup bersabar, maka insya Allah akan berlalulah segala kesulitan itu. Ada seorang guru yang motornya hilang. Ini kan satu kesusahan. Bolehlah kita bilang seperti itu. Lalu si guru ini melihat dia punya kehidupan. Motornya motor halal. Dia boleh nabung dari keringat dia. Sholatnya benar. Dia nggak nyakitin orang. Oke, dang. Penilaiannya adalah ujian. Ya udah, dia sabarin aja. Begitu dia sabarin, kira-kira 2-3 bulan Allah akan ganti motornya dengan yang lebih baik daripada motor yang hilang itu. Nah, yang saya khawatirkan adalah dari Anda semua yang saat ini sedang susah, posisi Anda itu bukan ujian, melainkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara sholat subuh nggak pernah tepat waktu, atau bahkan mungkin tidak sholat. Saudara tidak pernah mengeluarkan zakat tepat waktu, atau mungkin tidak keluar zakat. Saudara begitu mudahnya melihat apa yang Allah haramkan. Saudara begitu mudahnya bicara yang Allah tidak suka. Kalau sudah demikian, maka posisinya adalah azab. Apalagi kalau kemudian saudara menyentuh 10 dosa besar. Yang nanti episode khusus kita akan pelajari tentang 10 dosa besar itu. Kalau saudara menempuh itu, menyentuh itu, maka kategorinya azab. Kalau kategorinya azab, seperti apa dan bagaimana, kita akan lihat setelah yang berikut ini. Alhamdulillah masih bersama Yusuf Mansur di acara yang kesayangan kita, Wisata Hati Antv. Saya senang jika saudara ternyata punya kesusahan, kesulitan, problematika hidup, sementara saudara adalah ujian, bukan azab. Ya, saudara tinggal sabar, maka semua akan berlalu. Seperti angin saja lewat, seng gitu. Emang ruko sih kebakar gitu, tapi saudara senantiasa sholat tepat waktu, sholat duha nggak ditinggal, sholat malam saudara cinta, Senin Kamis saudara juga laksanakan, sama sedekah saudara keluar, bla bla bla, nggak pernah nyakitin kanan kiri, buka giro selalu penuh, buka cek selalu ada, nggak pernah ada orang sakit, insya Allah. Ruko yang kebakar itu ujian, habis itu ntar jadi 2, jadi 3, jadi 4. Nah yang menarik adalah, bila mana Anda saat ini susah, ya, bergelimang dengan dosa sehingga saudara punya azab, ya, dikenakan azab. Hebatnya adalah saudara harus lebih senang lagi. Gila kan? Gimana Ustaz? Kok harus lebih senang lagi bagaimana? Ya lebih senang lah, karena Allah mengampuni saudara dengan saudara cukup ridho atas kesusahan yang Allah bebankan kepada saudara semua. Wah, subhanallah, merinding saya. Ada satu hadis qudsi saudara, kita sama-sama lihat. Wa man lam yashkur ala ni'ma'i siapa orang, ya, yang tidak bersyukur atas nikmatku, walam yasbir ala bala'i, dan dia tidak bersabar atas bala dariku, walam yarda
biqada'i falyakhruj min tahti samai wal yatlub rabban siwa'i. Siapa orang yang tidak bersyukur atas nikmatku, tidak bersabar atas balaku, tidak ridho terhadap semua ketentuanku. Ini posisi saudara di sini nih. Udah saudara ridhoin aja. Saudara ahli zina, lalu kena prostat, ya sudah, ridho aja udah. Gimana? Daripada dihajar sama Allah nanti di alam kubur, ya mending di sini. Saudara ahli minum, lalu Allah kurangin penglihatan saudara. Ya sudah saudara ridho aja. Kalau memang ini adalah bukan bala yang sifatnya harus sabar, tapi harus ridho terhadap ketentuan Allah, ya sudah ridho aja. Daripada mata Anda semua dihajar di neraka, tangan saudara dibikin pedok, dibikin stroke, ya saudara ridho. Kalau memang kerjaan saudara di dunia nginjak-nginjak orang, nyikut orang, lalu Allah kenakan azab, bukan ujian. Ujian saudara sabar. Kalau azab, saudara masuknya pintu tobat dulu. Pintu tobat, baru kemudian masuk pintu sabar. 2 kali lipat memang perjalanannya, tapi ya itu resiko Anda semua. Walam yarda biqada'i, dan saudara ridho terhadap ketetapanku. Kalau tidak, ini semua tidak saudara lakukan, tidak syukur. Alhamdulillah loh, kalau Anda digecek sama Allah di dunia nih, harus bersyukur loh. Makasih Allah masih punya kesempatannya toh. Anda tinggal sabar, Anda tinggal ridho. Kalau tidak, kata Allah apa? Falyakhruj min tahti samai. Silakan kalian keluar dari langitku, wal yatlub rabban siwa'i, dan cari Tuhan selain diriku. Wah, repot kita. Nah, kenapa saya bilang saudara harus lebih senang lagi bila mana saudara sementara skornya adalah azab? Kenapa? Karena Allah bilang nabbi ibadi innani anal ghafurur rahim. Kabarkan kepada hamba-hambaku, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. La ilaha illallah. Pemirsa yang dirahmati Allah, terimalah kesusahan yang saudara sekarang ini hadapi. Bila mana ada hutang kemudian menghimpit, ya, kita punya badan yang membuat kita punya punggung bongkok. Sementara saudara tahu, saudara tidak pernah kemudian mengerjakan sholat. Saudara lalai sholat tepat waktu. Saudara jarang berjamaah. Saudara tidak pernah ke masjid. Terima itu hutang dengan baik. Perbaiki diri saja. Nanti kita akan belajar ayatnya di segmen yang berikut. Perbaiki diri saja. Maka insya Allah akan menarik kembali. Allah akan tarik sehingga tegak lagi punggung kita. Lalu ketika kita berlalu itu azab, kita menjadi hambanya yang saleh. Begitu azan berkumandang, kita sudah berdiri di shaf yang pertama. Ketika kemudian menjelang subuh, orang-orang masih tertidur lelap, saudara sudah menyelesaikan 8 rakaat salat malam. Subhanallah. Maka insya Allah keadaan akan Allah balikan lagi, dan keadaan akan Allah pulihkan kembali, sehingga saudara masuk pada kategori yang kedua. Saudara adalah orang-orang yang diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah yang berikut ini, saya akan kabarkan berita gembira buat saudara-saudara semua, betapa Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Alhamdulillah pemirsa, kembali bersama Yusuf Mansur. Penilaian akan ujian dan azab hanya buat kita dan saudara sendiri, bukan buat orang lain. Hati-hati. Saudara lihat misalkan teman saudara sudah 10 tahun berumah tangga, sedang dia tidak punya anak. Jangan ngomong begini, kayaknya dia pernah zina. Sebelum nikah kayaknya zina nih, makanya Allah azab dia nggak punya anak. Jangan begitu. Penilaian ujian dan azab buat kita. Dan memang kan sepanjang Allah tidak buka aib kita, hanya Allah yang tahu aibnya Anda semua. Seorang terbaring lemah di tempat tidur, nggak bisa bangun, dia lumpuh. Oke? Lalu ada orang nengokin, gimana Bang Haji, sehat?
Mata lu buta, gue di tempat tidur begini lu bilang sehat. Lu doain dah biar gue baik. Gue lagi diuji sama Allah nih. Sementara Allah tahu. Bagaimana bisa bilang diuji? Orang ada sertifikat orang yang dia gadein. Orang yang gak tahu, diinjak sama dia. Rumahnya kemudian diambil. Gak bisa. Itu buat kita. Itu buat kita. Sepanjang kita mau jujur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan menemukan jawaban. Apakah kita berada dalam posisi ujian ataukah azab? Dan hebatnya sekali lagi saya bilang kepada saudara semua, Allah menyediakan jalan buat saudara-saudara yang berkategori azab, yakni bersegeralah untuk menuju ampunan Allah. Kita akan lihat surah At-Tahrim ayat ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kita tinggal taubat pemirsa. Tinggal balik pada Allah. Yang gak sholat, yang sendirian berjamaah. Yang tadinya gak doyan ke masjid, doyanin diri ke masjid. Yang tadinya gak ada, qobliyah ba'diyah. Ya, sholat lohornya 12 rakaat, 4 rakaat qobliyah, 4 rakaat ba'diyah, sholat malam terus. Ya, perbaiki diri, pulangin harta orang. Minta maaf sama orang. Kalau kita bisa seperti itu, asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan mengubur, menghapus ya catatan keburukan kita semua. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan masukkan kita ke dalam surganya Allah. Surganya orang-orang yang berhutang, lunas hutangnya. Surganya mereka yang belum punya jodoh, dapat jodohnya. Surganya mereka yang belum punya anak, dapat anak keturunannya. Mereka-mereka yang diambil Allah hartanya, Allah kembalikan lagi hartanya dalam keadaan yang halal. Gampang sebenarnya. Merebut hati Allah itu gampang. Insya Allah. Ntar nih, ya, naik matahari, kira-kira jam 7, saudara duha. Yang boleh jadi duha nanti adalah duha pertama yang saudara lakukan. Setelah sekian puluh tahun saudara tidak pernah sholat duha. Bilang sama Allah, I'm coming ya Rabb. Saya datang ya Allah. Saya datang membawa dosa-dosa saya ya Allah. Beres dah. Allah bikin beres insya Allah. Lohor saudara ambil mic. Ya, insya Allah. Domelin sama masjid ente. Ambil mic. Ente azan maksudnya. Ya. Ente pegang tuh mic, ente azan. Mungkin azan ini adalah azan pertama, ya. Dulu pernah, tapi ketika SMP, ini begitu umur 47, dihajar habis-habisan, saudara datang ke masjid, saudara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, saudara mungkin menangis. Sampai orang pada keluar dari rumahnya, siapa sih yang azan penangis begitu? Allah sayang sama ente kembali kepada Allah. Ya, berlakulah ayat yang kita sama-sama tahu dari surah Al-Fajr punya ujung. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah gak pernah marah sama kita. Allah malah kangen. Malah kangen. Ente kejauhan sama Allah, Allah malah kangen. Nah, kangennya Allah itulah bentuk kesusahan yang saudara alami saat ini. Insyaallah kita kembalikan kepada Allah. Kita terima aja dulu nasib kita sekarang. Kita terima apa yang terjadi. Dan saya ingatkan kepada semua Anda yang memang berkategori ujian, jangan sombong dan jangan menilai orang lain. Ini kajian buat kita sendiri. Mudah-mudahan Allah ampuni kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ya Rabbana, zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maafin saya, maafin kami, maafin kita semua ya Rabb. Begitu panjang percatatan dan perjalanan dosa-dosa kami ya Rabb. Itu banyaknya sudah yang kami lakukan, dari kelalaian, dosa dan maksiat kami kepadamu dan terhadapmu ya Rabb. Engkau begitu baik terhadap kami, tapi kami begitu durhaka kepadamu. Makasih Engkau masih memberikan kami kehidupan dan kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri kami. Mudah-mudahan kami adalah golongan orang-orang yang Kau beri ampunan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah saudara, kapan-kapan kita kaji tentang 10 dosa besar. Saya Yusuf Mansur, jangan lupa
tweet kami di @yusuf_mansur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.